Saat tekanan di dalam penturi menurun, bahan bakar dari tangki akan menghisap melalui saluran bahan bakar dan menuju ke dalam penturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini channel saya akan memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan apabila dalam penyampaian kata-katanya ada yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan tak lupa, sebelum panjang lebar, mari kita berdoa dulu agar kita semua diberikan rezekinya yang lancar, diberikan umur yang panjang, dilancarkan dari segala-galanya, dan dijauhkan dari segala mara bahayanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu mengenai ya, mudah-mudahan barangkali ada yang belum tahu atau yang udah tahu ya. Saya mengucapkan kalau yang udah tahu, kita saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan lah, berbagi pengetahuan di bidang ini. Saya akan menyampaikan sebuah yaitu alat, yaitu yang namanya ini karburator ya guys. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai karburator ya guys. Jadi kita harus tahu apa artinya karburator itu di dalam sepeda motor dan bagaimana cara kerjanya si karburator ini dan fungsinya untuk apa karburator ini. Kemungkinan ada sebagian yang udah tahu, alhamdulillah gitu ya. Saling apa ya, ya apabila dalam penyampaian saya ini ada salah kata dalam penyampaiannya, ya saya mohon maaf. Ini sepengetahuan diri saya mengenai karburator yang ada di kendaraan sepeda motor. Oke guys, kali ini kita harus tahu apa arti dari karburator ini ya guys ya. Jadi arti dari karburator ini adalah salah satu komponen mesin pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mencampurkan. Ini untuk mencampurkan ya. Jadi fungsi ini apa? Fungsinya untuk mencampurkan ada gitu ya. Jadi karburator itu adalah salah satu komponen mesin pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar sehingga terbentuklah campuran yang tepat untuk pembakaran di dalam mesin. Karburator biasanya terpasang pada mesin kendaraan sepeda motor dan mesin pemotong rumput, mesin genset, dan sebagainya juga ya. Jadi karburator pada kendaraan sepeda motor biasanya terletak di atas intake manifold ya, intake manifold di antara filter udara dan intake valve ya. Ini udara, filter udara dan intake valve ini ya guys, di sini ya. Ini oke. Ini untuk udaranya ya guys, filter udara di sini oke. Jadi letaknya itu ada di antara filter udara dan intake valve. Karburator bekerja dengan mengatur jumlah bahan bakar yang dihisap dari tangki dan mencampurnya dengan udara yang masuk ke mesin.
campuran udara dan bahan bakar ini kemudian dihisap ke dalam intake manifold dan didistribusikan ke masing-masing silinder mesin untuk pembakaran dalam beberapa kendaraan sepeda motor modern. Karburator telah digantikan oleh sistem injeksi ya, bahan bakar yang lebih canggih dan akurat. Jadi sekarang kebanyakan yang pakai injeksi ya karburatornya juga ya, karena pembakarannya lebih akurat gitu ya. Tapi zaman dulu yang masih pakai karburator, inilah arti dari karburator itu ya guys. Jadi tadi arti dari karburator. Sekarang cara dari kerja suatu karburator itu gimana gitu kan. Kemungkinan ada yang udah tahu atau yang belum tahu dalam cara kerja karburator gimana guys ya. Jadi cara kerja karburator pada kendaraan sepeda motor itu yaitu udara masuk ke karburator melalui saluran udara dan kemudian melewati filter ya. Ini melewati filter, ini untuk melewati filter udara untuk membersihkan udara dari partikel-partikel debu dan kotoran. Yang kedua, setelah melewati filter udara, udara akan memasuki venturi atau pipa kecepatan di mana ia akan dikecilkan penampangannya. Hal ini menyebabkan kecepatan udara meningkat dan tekanan di dalam venturi menurun. Yang ketiga, saat tekanan di dalam venturi menurun, bahan bakar dari tangki akan menghisap melalui saluran bahan bakar dan menuju ke dalam venturi. Ya, terus yang ke berapa ya? Satu tadi udara masuk ya, terus satu. Nah, sekarang yang keempat, bahan bakar yang terhisap ke dalam venturi kemudian tercampur dengan udara yang melintasinya dan membentuk campuran yang tepat untuk pembakaran di dalam mesin. Yang kelima, campuran udara dan bahan bakar kemudian masuk ke dalam intake manifold dan didistribusikan ke masing-masing silinder mesin. Yang keenam, setelah campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, ia akan terbakar oleh percikan api dari busi dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Nah, itulah cara kerja dari karburator ya guys. Tadi arti dari karburator, terus cara kerja karburator, dan sekarang fungsi dari karburator. Fungsi dari karburator adalah mencampurkan udara dan bahan bakar. Karburator mengatur jumlah bahan bakar yang dihisap dari tangki dan mencampurnya dengan udara yang masuk ke mesin sehingga terbentuklah campuran udara dan bahan bakar yang tepat untuk pembakaran di mesin. Itu fungsinya. Yang kedua, mengontrol laju inlet. Karburator juga bertanggung jawab untuk mengontrol kecepatan inlet atau putaran mesin saat kendaraan sedang diam atau berhenti ya. Yang ketiga, memperbaiki kinerja mesin karburator dapat diatur untuk meningkatkan kinerja mesin seperti meningkatkan akselerasi atau kecepatan maksimum ya. Terus yang keempat, menghemat bahan bakar. Jadi fungsinya karburator itu harus menghemat bahan bakar. Dengan campuran udara dan bahan bakar yang tepat, karburator dapat membantu menghemat penggunaan bahan bakar dan meningkatkan efisiensi kendaraan. Yang kelima, menjaga kestabilan mesin. Karburator juga bertanggung jawab untuk menjaga agar campuran udara dan bahan bakar
selalu stabil dan konsisten, sehingga mesin dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan tenaga yang optimal. Nah, itulah fungsi dari karburator. Oke guys, apabila dalam penyampaian kata-kata ada salah ucap atau salah fungsi atau dan kinerja dan arti dari karburator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila sangat bermanfaat dari penyampaian video saya, silakan share video saya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menekan like dan subscribe-nya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.